Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 PMPN yang beranggotakan saya sendiri, Bagus Herlambang, kemudian ada Habib Ripai, ada Putra Nurgimantara, dan juga ada Fikri Fadlur Rahman. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan penyelesaian numeris ODE atau juga Ordinary Differential Equation dengan jenis BVP dan dengan metode penyelesaiannya yaitu finite difference. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai soalnya oleh Saudara Habib Rifai, silahkan. Baik, di sini telah terlampir untuk persamaan finite difference on a non-Cartesian non-uniform grid, di mana di sini kita menggunakan finite difference di dalam rentang 0 kurang dari epsilon 1 kurang dari epsilon 2 sampai dengan kurang dari epsilon n dan lebih kecil daripada 1, di mana ini membutuhkan persamaan yang telah terlampir pada poin 6.47 di sini, yaitu D per D epsilon dikali epsilon kuadrat dikali D pi A per D epsilon pada epsilon J dikurang epsilon kuadrat J dikali dengan theta kuadrat eksponen dalam kurung gamma beta dalam kurung 1 dikurang Pj per 1 ditambah beta dalam kurung 1 dikurang Pj tutup kurung dikali dengan Pj sama dengan 0. Kemudian selanjutnya untuk menentukan interval dari persamaan tadi, bisa kita cari menggunakan persamaan dari 6.48 di sini, yaitu pada epsilon J plus setengah dapat kita cari dengan setengah dalam kurung epsilon J ditambah dengan epsilon J plus 1. Pada kondisi epsilon J dikurang setengah, bisa kita cari dengan setengah dikalikan epsilon J plus epsilon J dikurang dengan 1. Di mana di sini kita menggunakan central difference approximation pada second derivative. Di sini sudah ditunjukkan pada poin 6.49, yaitu D per D epsilon dalam kurung epsilon kuadrat dikali D pi A per D epsilon pada kondisi epsilon J, yang mana ini mendekati epsilon kuadrat J plus setengah dalam kurung D pi A per D epsilon pada epsilon J plus setengah dikurang epsilon kuadrat J dikurang setengah dalam kurung D pi A per D epsilon pada epsilon J min setengah dibagi dengan dalam kurung epsilon J plus setengah dikurang epsilon J min setengah. Kemudian untuk first derivatifnya kita menggunakan approximation yang kurang lebih sama, yaitu ditunjukkan pada poin 6.50, yaitu D pi A per D epsilon pada kondisi epsilon J plus setengah, di mana ini mendekati Pj plus 1 dikurang Pj per epsilon J plus 1 dikurang epsilon J. Atau di sini juga terdapat D pi A per D epsilon pada kondisi epsilon J min setengah, yang mana ini mendekati Pj dikurang Pj min 1 per epsilon J dikurang epsilon J min 1. Kemudian di sini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penyelesaian menggunakan MATLAB. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian untuk persamaan diferensial ordiner pada menggunakan finite difference pada MATLAB. Nah, di sini sudah tertera bahwa kita bisa mengerjakannya langsung melalui M-file atau editor. Di sini kami membuat berdasarkan dari soalnya, di sini untuk X-nya sendiri itu sudah ditentukan bahwa dari interval 0, lebih dari 0 dan kurang dari 1. Dengan untuk initial value problemnya itu nilai X-nya, nilai Y-nya pada kondisi X-nya sama dengan 0, Y-nya bernilai sama dengan 0. Dan ketika X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya juga sama dengan 1. Nah, di sini kemudian kita membagi menjadi 3 persamaan, di mana untuk persamaan P sendiri itu merupakan persamaan yang akan digunakan pada second derivative, sedangkan Q itu pada first derivative dan R itu pada non derivative. Nah, berdasarkan dari persamaan yang sudah dibuat tadi, pada persamaan second derivative-nya itu menggunakan bentuk persamaan yang pada 6.49.
di mana di sini kami memisahkan bahwa untuk epsilonnya sendiri itu sama dengan X dan PA-nya sama dengan Y. Kemudian untuk memasukkannya ke dalam MATLAB, kita bisa menggunakan persamaan 6.49 tersebut. Di sini untuk persamaan P-nya, kita menggunakan bentuk persamaan di mana persamaannya berbentuk epsilon kuadrat pada kondisi J plus setengah, itu berarti sama dengan X pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan N ditambah 0,5. Kemudian berdasarkan dari soal tersebut itu dikurangkan pada X pangkat 2 lagi dikalikan dengan N dikurang 0,5. Nah, setelah mendapatkan bentuk persamaan seperti ini, kemudian untuk menyebutnya sendiri itu ada pada kondisi epsilon pada kondisi J plus setengah dikurang epsilon pada kondisi J dikurang setengah. Itu berdasarkan dari persamaan sebelumnya itu dapat diartikan sebagai fungsi interval atau step size. Atau di sini kita memisahkannya sama dengan H. Kemudian untuk persamaan Q sendiri yang digunakan adalah persamaan first derivatifnya, di mana di sini terdapat dua bentuk persamaan yang bisa digunakan, yaitu untuk d PA per d epsilon pada kondisi epsilon ditambah setengah, bisa juga pada kondisi epsilon pada J min setengah. Di sini kita akan menggunakan persamaan yang pada kondisi epsilon J plus setengah, sehingga bentuk persamaannya adalah X ditambah X dikali N ditambah 1 dikurang dengan X dibagi dengan H. Untuk yang non-derivatifnya sendiri, kita karena di soal tidak terdapat bentuk non-derivatifnya, maka kita bisa anggapnya sama dengan 0. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kita ke tahapan menentukan batas atas batas bawahnya. Nah, pada skrip ini kita ada AA ini menunjukkan adalah batas bawah dari variabel X. Nah, di sini tadi sudah ditunjukkan bahwa batas bawah dari variabel X itu adalah 0. Nah, maka nanti di AA ini kita tulis 0. Nah, selanjutnya ada BB. BB di sini itu adalah menyatakan batas atas dari variabel X. Nah, dari soal tadi, batas atasnya itu adalah 1, karena X kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti langsung kita tulis saja 1. Kemudian lanjut ke alfa. Alfa ini menyatakan batas bawah dari variabel Y. Nah, di sini terdapat bahwa ketika X sama dengan 0, sedangkan X sama dengan 0 itu adalah batas bawah X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti batas bawah Y itu sama dengan 0. Nah, kemudian beta. Beta di sini adalah batas atas dari variabel Y. Nah, variabel Y tadi di sini kita bisa lihat ketika X sama dengan 1, sedangkan X sama dengan 1 itu adalah batas atas X, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa batas atas variabel Y adalah 1. Nah, kita tulis saja. Nah, lanjut ke N. Nah, N ini adalah seperti jumlah iterasi gitu. Jadi kelompok kami itu memilih N-nya itu sama dengan 4. Nah, berlanjut ke penentuan H. Nah, H di sini rumusnya adalah BB per AA atau batas atas X dikurang batas bawah variabel X dibagi N plus 1. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian skrip di bawah ini itu adalah skrip untuk menyelesaikan persamaan untuk menyelesaikan ODE dengan metode finite difference. Nah, setelah sudah ini kita masukkan data-datanya, tinggal kita run saja. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa untuk run pertama itu menunjukkan error. Nah, error di sini adalah karena adanya variabel yang tidak terdefinisi. Nah, kita itu membutuhkan 2 kali run untuk mendefinisikan variabel tersebut, sehingga mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai X dan Y-nya yang ada pada persamaan.
Mungkin langsung dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Dari kelompok kami cukup sekian atas penjelasannya mengenai penyelesaian numeris ODE BCP dengan metode finite difference. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.